Bab 42. Ata jingkrak-jingkrak girang. Masih POV Author. Baskoro, Aldon, Mora, dan dua orang staf tinggi di perusahaan tengah duduk di sebuah bangku restoran mewah. Mereka sengaja memesan tempat ini dalam rangka pertemuan bisnis dengan klien yang sangat istimewa. Bertemu dengan kakek Sugiono pemilik PT, PT, Kruut, PT, Sodo Enak, dan masih ada beberapa perusahaan besar yang lainnya. Enggak usah protes namanya ya, Pren. Suka-suka author mau kasih nama apa? Baskoro sangat menantikan kerjasama ini. Kerjasama yang otomatis dapat menunjang kejayaan perusahaannya sendiri. Memperluas jangkauan relasi yang sangat ia butuhkan. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki beberapa rombongan. Rupanya kakek Sugiono dengan kursi rodanya, Ferguson sang asisten, dan beberapa staf bawahannya. Juga beberapa N4K buah dengan jas hitam yang mereka kenakan. Begitu melihat kedatangan rombongan tersebut, Baskoro dan yang lainnya langsung berdiri untuk menyambut mereka semua. Selamat datang Tuan Sugiono. Silahkan duduk, ucap Baskoro. Mata kamu picek. Ini aku juga udah duduk. Timpal kakek Sugiono. Karena dia sedari tadi duduk di kursi rodanya. Ah iya, maaf Tuan Sugiono. Baskoro menggaruk-garuk kepalanya. Baskoro dan para timnya segera kembali terduduk seperti semula. Perkenalkan Tuan. Ini adalah calon menantu saya, sekaligus pemimpin perusahaan kami. Baskoro menunjuk Aldon yang duduk di sebelahnya. Apa dia rivalnya Ata? Bisik kakek Sugiono kepada Ferguson. Benar, Pak. Dia rivalnya Tuan Muda Ata. Balas Ferguson juga dengan suara berbisik. Cuy. Masih tampanan Ata kemana-mana. Lihatlah wajahnya dia, mirip tempat teh penggorengan. PHT. Ferguson hampir tertawa mendengar ucapan kakek Sugiono. Lalu dia adalah Nona Mora, sekretaris andalan perusahaan kami. Kali ini Baskoro menunjuk Mora yang juga duduk di sebelahnya. Salam kenal, Tuan. Sapa Mora dengan senyum manisnya. Senyum yang ia bubuhi dengan kedipan mata. Apa mata dia juling? Bisik kakek Sugiono lagi kepada Ferguson. Maksudnya bagaimana? Pak. Ferguson malah kebingungan mendengar pertanyaan kakek Sugiono. Barusan dia ngedipin mata ke aku. Apa dia juling? Kakek Sugiono memperjelas ucapannya. Dia bukannya juling. Pak. Dia hanya ingin menggoda Bapak. Apa? Kakek Sugiono sedikit terkejut. Bukannya aku sudah kakek-kakek. Untuk apa masih ia goda? Tanyanya. Justru karena kakek-kakek itulah yang bikin menarik, Pak. Maksudnya? Cepat koit. Biar hartanya Bapak bisa cepat dia kuasai. Bengkeh. Seketika kakek Sugiono pun mengumpat. Hingga semuanya pun mendengarnya. Apa ada masalah? Tuan. Tanya Baskoro. Tidak. Ayo kita langsung saja membicarakan kerjasama kita. Ucap kakek Sugiono. Pihak Baskoro pun segera menyerahkan proposal tentang kerjasama mereka. Proposal yang sebetulnya sudah beberapa bulan yang lalu mereka ajukan ke pihak perusahaan kakek Sugiono. Tetapi baru kali inilah proposal itu berhasil ditanggapi. Karena selama ini kakek Sugiono sama sekali tak tertarik dengan kerjasama yang mereka tawarkan. Kerjasama yang menurutnya tak begitu menguntungkan bagi perusahaannya. Tetapi sekarang demi Ata, ia harus menerimanya. Ia harus menunjukkan kekuasaan Ata suatu hari nanti di depan mereka semua. Ata yang saat ini akan ia persiapkan untuk memimpin perusahaan miliknya. Mana yang perlu aku tanda tangani? Tanya kakek Sugiono. Di sini, Tuan. Mora menunjuk area yang harus dibubuhi tanda tangan. Tetapi dengan begitu lancangnya ia sambil menyentuh punggung tangan kakek Sugiono. Ia kembali ingin menggoda laki-laki tua tersebut. Jangan sentuh-sentuh aku. Why? Lantang kakek Sugiono. Ia terlihat gan 4S. Aku lihat barusan kamu habis mengupil pakai tanganmu itu. Jijik tahu. Tambahnya. Mora pun seketika begitu malu luar biasa. Niatnya mau menggoda. Tetapi malah kena ultimatum yang sangat luar biasa. Maaf. Kek. Lirih Mora dengan suara terbata. Kakek Sugiono pun melanjutkan kegiatannya. Ia segera menandatangani semua berkas yang disodorkan.
Jadi mulai hari ini perusahaan mereka pun resmi saling bekerja sama. Tetapi dengan syarat, perusahaan kakek Sugiono lah yang tetap mengendalikan segalanya. Kembali POV Atta. Fuh. Gue bersiul-siul sembari memasangkan peluit di leher. Gue lagi bersiap-siap sebelum pergi ke lapangan untuk ngajar olahraga EN4K kelas 6. Pak Atta. Tiba-tiba sebuah panggilan terdengar. Tampak Pak Freddy Sampo masuk ke ruangan guru. Ia lagi berjalan menghampiri gue. Ada apa, Pak? Balas gue. Pak Atta mau ke lapangan ya? Iya, Pak. Untuk sementara Pak Atta tidak perlu ke lapangan dulu. Tugas mengajar olahraga biar dihandle oleh Ibu Markona. Loh, emangnya kenapa? Pak, gue kebingungan dengan perintah Pak Freddy Sampo. Jangan-jangan gue mau dipecat. Batin gue. Pak Atta cukup di sini saja. Bapak harus mempelajari buku-buku ini. Freddy Sampo meletakkan beberapa buku-buku tebal di atas meja gue. Buku tentang manajemen bisnis. Kenapa saya mesti mempelajari ini? Saya kan guru olahraga. Pak, apa hubungannya sama bisnis? Ini perintah. Pak, jangan kebanyakan protes. Hah? Gue terkejut dengan sikap semena-menanya dia. Bisa-bisanya dia berkata kayak gitu. Pokoknya Pak Atta harus membaca semuanya. Harus mempelajarinya. Kalau sudah menguasai betul, saya akan memberikan soal-soal tentang isi buku ini. Wah, Bapak nggak bisa kayak gini lah. Pak, Bapak udah menyalahi aturan. Mana boleh Bapak memberi perintah di luar pekerjaan saya. Gue berusaha memprotes. Ya sudah, kalau Pak Atta nggak mau, Pak Atta bisa angkat kaki dari sekolah ini. Nggak usah ngajar lagi di sini. Apa? Gue terkejut dengan ancamannya dia. Sial. Kalau gue dipecat, antara gue jadi Miss Queen lagi kayak dulu. Kan, berabe. Entar gue dihina para pembaca karena kehidupan kere gue. Batin gue merutuk. Baiklah, Pak. Akan saya lakukan. Saya akan mempelajari buku-buku ini. Gue menunjuk tumpukan buku pemberian Pak Freddy Sampo yang tadi. Gue terpaksa mengiyakan perintahnya. Bagus. Terima kasih, Pak Atta. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Saya permisi. Pamitnya. Setelah itu, ia segera melenggang dari hadapan gue. Pergi meninggalkan ruangan guru. Haf. Gue menghela nafas sambil terduduk di kursi gue. Ada-ada aja tuh orang. Lagi kesambet kali ya. Kelutuk gue sambil membuka-buka buku yang akan gue pelajari mulai hari ini. Gue mulai membacanya dengan saksama. Selamat pagi Mas Atta. Sapa cantik menghentikan kegiatan gue. Ia baru berangkat. Ia tampak ceria dan segar seperti biasa. Senyumannya mereka bikin D4 gue rasanya maknyus banget. Mas Atta tadi udah sarapan? Tanyanya sambil duduk di kursi bangkunya. Bangku yang memang bersebelahan dengan bangku gue. Belum. Jawab gue tanpa melihat ke arah si cantik. Tatapan gue masih tertuju ke arah buku yang sedang gue baca. Nih. Dia menyodorkan sesuatu. Gue pun menengok. Rupanya sebuah gorengan. Makanan yang juga sedang dimakan si cantik. Nggak mau ah. Gue kayaknya mau batuk. Tolak gue. Sayang banget. Jarang-jarang loh. Mas Atta makan gorengan hasil dari kerja keras aku. Jeti lo buat sendiri ini gorengan. Gue sedikit terkejut. Nggak nyangka cantik pinter juga bikin gorengan. Bukan. Barusan katanya hasil dari kerja keras lu. Iya. Emang hasil dari kerja keras aku. Kerja keras mengutil di warung di depan sekolah sana. Hehehe. Dia terkekeh. Sedang gue hanya mampu menelan ludah sambil membatin. Mau dia pas gila kek, atau pas normal pun. Hobinya mengutil. Tiba-tiba si cantik berekspresi mau muntah sambil memegangi perutnya. Apa jangan-jangan dia mau kentut? Batin gue curiga. Mas Atta, aku ke kamar mandi dulu ya. Pamitnya. Ia pun segera berlari ke ruangan yang dimaksud. Ruangan yang masih berada di ruangan guru ini. Dia kenapa? Apa dia sakit? Mungkin gara-gara gue ajak hujan-hujanan kemarin. Gue seketika khawatir. Gue pun dengan sabar menunggu kedatangan dia kembali. Hanya 15 menit di kamar mandi. Ia akhirnya keluar juga.
Ia berjalan ke arah gue dengan raut wajah pucat. Lo kenapa? Lo sakit? Tanya gue. Enggak sakit kok, Mas. Cuma mual-mual mulu. Enggak tahu. Nih, udah beberapa hari ini kayak gini terus. Apalagi setiap pagi. Jelas dia sambil memegangi perutnya kembali. Mual-mual. Jangan-jangan dia. Brak. Gue segera beranjak berdiri. Lalu, setit. Gue raih pergelangan tangan si cantik. Gue geret tubuhnya dia agar berjalan ngikutin gue. Ayo kita periksa. Ajak gue dengan gegabah. Periksa? Iya, periksa. Periksa kemana? Mas. Ya ke dokter. Lah. Tapi aku nggak sakit kok, Mas. Aku. Cerewet. Gue memotong ucapannya. Gue tetap bawa dia pergi. Dengan menaiki si Ayang, gue boncengan sama dia menuju ke klinik terdekat. Saudara Glory Bernadine Baskoro. Panggil seorang perawat yang berjaga di depan ruangan dokter yang tengah praktek di dalam. Ayo. Giliran lo tuh. Ucap gue sambil beranjak berdiri. Nggak usah diperiksa aja ya, Mas. Aku tuh nggak apa-apa. Aku nggak pusing. Juga nggak panas. Aku baik-baik aja. Nggak usah bawel. Gue menarik paksa si cantik agar ikut beranjak. Lalu gue membawa dia menuju ke ruangan pemeriksaan. Loh, Mas Atta mau ikut masuk juga? Tanya si cantik. Iya. Gue mau nemenin Elo. Jawab gue. Dan si cantik tampak senyum-senyum gak jelas. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Gue dan si cantik pun segera masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Kita langsung duduk di hadapan Dr. Vicky Prasetyo. Cantik pun mengutarakan keluhan yang beberapa hari ini dialaminya. Mual, muntah, dan badan yang kadang-kadang terasa capek padahal tak sedang melakukan kegiatan apa-apa. Si cantik mulai diperiksa. Dari hanya cek tensi dan suhu tubuh, sampai tes darah pun harus ia lakukan. Kami harus menunggu beberapa saat untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang Dr. Vicky Prasetyo lakukan. Mas, panggil Nadine ketika kita tengah sama-sama duduk di kursi ruang tunggu. Duduk juga bersama para pengunjung yang lain. Ada apa? Kalau dites darah semua penyakit bisa ketahuan gak sih, Mas? Tanyanya. Enggak tahu gue. Gue kan, bukan dokter. Emang kenapa? Gue penasaran. Aku takut, Mas. Takut apaan? Aku takut dokter jadi tahu kalau aku punya penyakit panu di punggung. Panunya udah lama banget sih, Mas. Enggak tahu ketularan siapa. Dan aku juga enggak tahu masih ada di punggungku atau enggak. Jelasnya. Wajahnya tampak begitu sendu. Mungkin menurutnya itu adalah sebuah aib yang memalukan. Lo tenang aja. Punggung sama seluruh badan lo udah bersih. Kok? Udah mulus. Lo udah enggak panuan lagi. Kok? Mas Atta bisa tahu? Klek. Untuk kesekian kalinya, gue kelepasan bicara lagi. Gue bingung mencari alasan. Gue cuma menerka-nerka. Mana ada cewek cantik kayak lo panuan? Iya, kan? Si cantik tampak mengulum senyum. Kayaknya dia seneng banget gue puji cantik. Saudara Glory Bernadine Baskoro. Si perawat yang tadi kembali memanggil nama si cantik. Gue sama si cantik pun segera beranjak berdiri. Kita bergegas masuk kembali ke ruangan Dr. Vicky Prasetyo. Untuk mengetahui hasil tes darah dan hasil yang lainnya, yang tadi dilakukan oleh si cantik. Gue dan si cantik duduk di hadapan Dr. Vicky Prasetyo. Gue udah gak sabar ingin mendengar hasil yang akan dokter itu sampaikan. Gimana, Dok? Hasilnya? Dia sakit apa? Tanya gue. Si dokter tak langsung menjawab. Ia malah tersenyum ke arah kami. Senyumannya manis, sayang ada rempahan cabai yang nyelip di antara gigi-giginya. Saudari Glory tidak sedang sakit apa-apa, Pak. Akhirnya Dr. Vicky Prasetyo berbicara. Lalu, kejar gue. Selamat, istri Anda hamil. Dengan usia kandungan kurang lebih 4 minggu. Ucapnya kemudian. Apa? Hamil? Cantik begitu terkejut. Sedang gue. Alhamdulillah. Si cantik hamil. Yes. Gue seneng banget. Anjay.
Gue bersorak-sorai sambil berjingkrak-jingkrak girang. Gue malah jadi kayak orang kesurupan. Enggak peduli sedang di hadapan dokter dan si cantik. Tetapi kemudian, kok Mas Atta malah seneng? Celetuk si cantik. Mungkin dia lagi heran dengan kelakuan gue yang baru aja. Dan gue pun langsung tersadar dengan perbuatan yang gue lakuin tersebut. Baca cerita author yang lainnya juga ya, Pren. Asli gak kalah seru. Judul, Berondong Pelipur Lara. Kali ini nyeritain cowok SMA B4 dong yang jatuh cinta sama bu guru cantik. Yuk, tokoh utamanya namanya Hiro. PK nama autornya, WKWK. Di Vizo udah tamat. Jadi kalian bisa maraton baca. Tapi khusus dewasa. Ada adegan ekeh-ekeh Kim kayaknya lagi.